Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan tentunya kembali lagi bersama kita, saya Genta dan Om Hao di channel kita semua Kisah Tanah Jawa. Dan kembali lagi di program Gerbang Antar Dimensi ya Om ya. Iya. Sekarang ini kita sedang berada di Desa Onje, Kabupaten Purbalingga. Iya. Semoga saya nggak salah. Benar ya? Benar. Benar. Lebih tepatnya Desa Onje, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga. Purbalingga. Jawa Tengah. Ya. Dan seperti bisa kalian lihat di sini kita sedang berada di depan gerbang sebuah petilasan dari makam Adipati Onje. Tentang siapakah beliau nanti akan kita ceritakan di dalam. Tapi yang pasti bisa kita pastikan di tempat ini sejatinya menyimpan sebuah cerita yang sangat-sangat menarik ya Om. Iya. Pesannya mendalam sebenarnya. Pesannya mendalam, dan sekarang ini udah pukul 5 sore menjelang maghrib. Ada baiknya nanti sebelum bertambah gelap mungkin ya Om ya. Iya. Dan suasana bertambah berganti, silih berganti. Dan bagi kita sekarang ini aja mulai jalan ke atas karena ini bentuknya seperti bukit ya teman-teman semuanya ya. Ini cukup naik, cukup terjal juga. Mending kita nanti kita coba jalan dan kita sambil cerita aja. Sebenarnya di tempat ini tuh ada apa aja, ada cerita apa aja, dan ada siapa sebenarnya beliau yang ada di sini nih. Yuk, kamera, follow me. Ikutin kami. Jadi ini sekilas ya sebelum kita masuk, ini sebenarnya ada tangga yang panjang, dan kalau kita lihat di sebelah sini, ini ya? ada dulu Mas Genta, Mas Monggo. Ini ada tanaman rempon atau seperti untuk bumbu-bumbuan, untuk jamu-jamuan, dan itu adalah bunga kecombrang, Mas. Kalau di daerah sini mungkin pecel itu menggunakan bumbu bunga kecombrang. Khasnya ya? Khasnya. Jadi kayak pecel daerah-daerah sini pakai bumbu kecombrang, bunga kecombrang, dan bunga kecombrang ini namanya adalah honje. Honje Atau onje. Jadi cikal bakal dari kampung ini. Dan seperti apa nanti akan kita temukan di dalam ceritanya. Ya. Jadi ini kita masuk di awal itu sebenarnya gerbang ini Mas, memang benar. Tapi gerbang antar dimensi juga. Iya. Jadi ini kita masuk seperti masuk ke portal dimensi astral. Mulai dari ini tadi. Ini tempat ini tuh udah lumayan lama atau gimana Om? Ini sudah lama Mas, dari sudah lama ya? Ke berapa ya? 16 ya. Ya, dari akhir tahun 1500-an. Dari struktur tangga-tangganya pun juga udah lumutan kalau kalian tahu. Iya, tapi ini sebenarnya diperbarui lagi. Cuman ini memang menjadi seperti astana atau tempat pesarian gitu. Gini Om, kalau nggak salah itu kan Adipati Onje itu kan merupakan apa ya, nama gelar atau nama gelar? Mas, nama gelar ya, bukan nama ini ya? Iya. Bukan nama personal kayak gitu. Iya, karena beliau kan memiliki nama apa Mas? Nama timur, nama asli gitu. Ada makam-makam warga sesepuh, sekitar mungkin ya? Ini makam sesepuh, dan yang di sana itu para ini Mas, menti mantri. Iya. Kemudian juga apa? Patih. Punggawa kerajaan dahulu dimakamkan di sini. Dan mungkin buat teman-teman semuanya mungkin masih asing kok, apa namanya, makam di pedesaan itu kok kebanyakan berbeda dengan makam yang ada di kota-kota. Sebenarnya kayak makam di desa emang identiknya dengan kayak gini ya Om ya? Iya. Memang benar-benar batu, biasanya jarang ada tulisan nisan namanya kayak gitu. Dan satu lagi Mas, peradaban dari suatu tempat ya, boleh dibilang desa, kemudian wilayah, kabupaten, itu juga bisa ditandai nih Sobat Javanika itu dari usia tua sebuah makam. Jadi kalau makamnya ini nanti kita lihat batu nisannya tertua tahun berapa, misalkan tertera 1590 gitu. Berarti desa ini juga sudah ada sejak tahun itu gitu. Jadi boleh dibilang menjadi indikator dari usia suatu tempat gitu. Tapi emang ya Om ya, kalau misal kita melihat makam yang apa seperti ini, bentuknya memang feel-nya berbeda dengan kita melihat makam-makam yang modern kayak gitu kan ya. Kayak benar-benar ada suasana magisnya sendiri gitu loh teman-teman semuanya. Dan biasanya orang-orang dahulu itu makamnya sederhana Mas. Iya, hanya batu. Tanah, tumpukan ya, karena ada beberapa yang waktu itu orang diberikan waskita tertentu atau orang yang disegani, dihormati, itu memang makamnya sederhana agar nanti kedepannya tidak menjadi tempat kemusyrikan. Gitu. Kalau dibangun yang megah atau apa, orang ke situ tidak semua kemudian mengirimkan doa
tapi juga ada yang minta-minta. Kayak minta pangkat, minta gelar, minta kekayaan, bahkan satu lagi minta jodoh. Tapi sebelum ini Om, sebelum kita masuk ke makam ya, ke areal makam, sebenarnya masa transisi dari makam yang sederhana sampai ke makam yang dipugar itu sebenarnya ada di era-era apa sih Om sebenarnya? Sebenarnya kalau saya track ya, saya lihat gitu, baik di literatur juga, itu ada sejak pemerintahan kolonial itu ada. Jadi banyak literatur sebenarnya, tapi yang saya dapatkan waktu itu saat mempelajari tentang sejarah tata kota, itu ada yang diambil setelah perubahan Mas. Karena diperkenalkan waktu itu di era kolonial Hindia Belanda seperti menghias makam. Kemudian kalau menurut kepercayaan Tionghoa itu juga seperti dibikinkan bongpai. Jadi makam yang dibuat semegah mungkin karena menandakan beliaunya yang disarekan itu seperti apa ya, untuk sangu, untuk bekal gitu nantinya. Penghormatan untuk dia juga. Ya. Gitu macam-macam sih Mas kalau kita lihat untuk kriteria makam kan seperti di Kerkhoff waktu kita ke Banten. Kan ada dibikin megah macam-macam ya. Cuman untuk beberapa wali kemudian leluhur itu memang sengaja makamnya ada juga yang dipindah Mas, dipisahkan, dikaburkan. Jadi makamnya ini sebenarnya ada petilasan makom yang dihias itu. Sementara makam aslinya tidak diketahui, sengaja disembunyikan biar tidak tujuannya seperti tadi. Jadi tidak nanti menjadi tempat untuk kemusyrikan. Gitu. Karena kan sebelah kita ini masih ada kendinya ya Om ya. Iya. Dan benar-benar bentuknya mungkin kalau buat kalian semua yang mungkin jarang bermain di daerah-daerah yang agak-agak terpencil seperti ini, mungkin kalian jarang untuk menemukan makam-makam sini. Ini nggak apa-apa di situ. Nggak apa-apa. Asal agak ini nggak di depan. Dan ini memang makam-makam keramat ya, makam-makam dahulu, dan mungkin juga saat kita lihat di film-film kolosal zaman dulu. Maaf ya, ini bukan kita ngomongin soal kuburan, tapi beberapa makam-makam keramat itu terkadang menyimpan sebuah misteri di situ. Contohnya kan kalau pernah kita tahu paku kuntilanak gitu loh Mas. Angker batu. Itu kan gitu. Sangat melekat ya untuk kita semua yang hidup di 90-an. Kita pernah melihat film yang mungkin bergenre horor waktu itu. Bagaimana sih magisnya makam-makam zaman dulu kayak itu. Tapi ini Om, pertanyaan sebelum kita nanti masuk ke makam beliau. Untuk makam-makam yang ada di sini yang itu punya kayak dia tuh dapat efek juga nggak sih Om dari ini kan kita bisa bilang ini kan peristirahatan seorang yang bisa dianggap tidak biasa. Dan apakah mereka di sini juga mendapatkan efeknya juga? Karena ini kan satu tanah ya, bisa dibilang ini satu tanah Mas. gitu. Ini menyebabkan karma ya. Jadi seperti hawa positif dan karma baik gitu, dan kita saat masuk ini bau sesuatu. Tapi baunya seperti bau cendana Mas. Wangi ya. Jadi ini boleh dibilang karma Mas. Jadi beliau yang dimakamkan di sini orang pengagung, orang besar. Baunya Allah gitu kan, efek yang didapatkan ke kita juga menambah energi positif menurut saya hari ini juga. Dan biasanya makam-makam tua itu juga dinaungin pohon-pohon besar Mas. Pasti. Karena dahulu waktu memakamkan pasti ditancepin pohon di situ untuk perdu gitu. Selain juga untuk ekosistem alam juga. Ini sekilas kalau kita lihat ya, kalau kita mereview perjalanan kisah tanah Jawa dari yang kemarin-kemarin, ini kalau sekilas kita bisa lihat hampir mirip stik lampis ireng ya Om ya. Sekilas. Sekilas. Hampir seperti kayak tadi kan waktu kita perjalanan kita melihat dari kejauhan ada pohon besar tuh kadang juga bikin nyali ciut juga kayak wah nanti tempatnya kayak gimana ya, kok dari tangganya ada lumut-lumutan, apakah bakal ngeri apa enggak. Itu kan pasti kan perspektif orang-orang biasa seperti saya, tapi ketika udah dari sini ya enak hawanya kayak gitu. Jujur tempat-tempat seperti ini menurut saya pusaran energinya sangat positif. Jadi Sobat Javanica jangan underestimate dulu kalau ke makam atau petilasan. Istilahnya kita nampak kilas mengirimkan doa dan recharge energi. Tetapi kalau tujuannya kita negatif, ada Mas di sini yang kemudian seperti membelokkan maksud dan tujuan kita. Bukan berarti kalau kita datang ke sebuah makam tuh terus kita melintas di antara hantu-hantu, itu nggak selamanya seperti itu ya Om. Justru malah tempat-tempat tenang menurut saya. Yuk kita jalan. Hampir mirip ya Mas seperti lampis ireng. Sekilas. Sekilas. Nanti kalau ada warga Onje yang laki-laki itu jangan sampai poligami, jangan sampai beristri lebih dari satu kalau kamu tidak bisa berlaku adil.